Aloha. Ya, Argentina ternyata keok dari Saudi dan nggak ada yang nyangka tentunya. Siapa yang nyangka coba Saudi bisa ngalahin Argentina? Dan ternyata si Scaloni menurunkan pemain yang ya gue bilang starternya salah ya, terutama di belakang. Lisandro Martinez itu yang lagi on fire di MU, kenapa nggak jadi starter malah si Romero? Akhirnya Romero bikin blunder, nggak bisa ngeblok syutingnya Saudi dan gol kan. Ini yang menjadi pertanyaan. Dan dia main 4-3-3, oke. Dan ya beginilah kalau tim ini. Sebenarnya apakah Argentina ini overrated untuk dibilang-bilang jadi calon juara? Belum sama sekali, karena ini baru match pertama, Bung. Come on. Ya kali Saudi dalam 1000 kesempatan cuma bisa dapat sekali, hokinya bisa menang lawan Argentina karena memang kipernya Saudi itu luar biasa gemilang ya. Dia bisa nangkep bola atas, dia bisa refleks, dia jadi man of the match. Dan lini belakangnya Saudi itu memang lagi bagus saja. Offside trapnya itu berjalan di babak pertama, 3 gol dia nulir, bayangin kapan lagi bisa terjadi seperti itu. Dan itu butuh kekompakan, dan gue akui itu mereka punya itu dan bisa solid lini belakangnya, itu yang buat mereka menang. Tapi mereka cuma dapat 2 peluang, 2 gol langsung di babak kedua, that's it. Sisanya nggak ada apa-apa juga Saudi ini. Dan ini memang Argentina lagi jelek, terutama itu Di Maria hancur lebur, dia crossing ngawur, mau ngapain pun nggak bisa. Ini benar-benar jadi problem. Kalau tergantung sekali sama Messi sama Di Maria, begitu sekali flop, ya selesai ini tim. Messi pun sebenarnya nggak jelek, tapi bukan di levelnya Messi di top seperti biasa dia main. Nah, ini yang jadi problem. Dia itu kasih end passing itu masih oke, visinya masih kelihatan lah. Beberapa kali gue kagum melihatnya, tapi ya begitu, gak bukan levelnya topnya dia bermain pada saat itu. Dan ya lini belakang Argentina, terutama lini tengahnya itu hancur juga ya. Argentina ini sama sekali gak dilibatkan di permainan. Ini yang membuat Argentina ini gak bisa berkembang. Dan Scaloni gak bisa dapat solusi akan hal itu. Ya, match berikutnya lawan Meksiko Polandia, masih ada peluang buat Argentina. Mau nggak mau mereka harus sapu bersih 2 kemenangan. Dan kalau sampai jadi runner up, ini bukan suatu kelucuan, ini jadi problem buat mereka. Kalau mereka nggak bisa cari solusi, terlalu bergantung sama Messi dan Di Maria, sekali flop, nggak bisa ngangkat, nggak ada lagi yang bisa ngangkat sosok di dalam. Dan untuk Saudi, kalau mereka bisa main seperti ini efektif dan langsung cetak gol, bukan tidak mungkin mereka bisa lolos ke 16 besar. Siapa tahu, you never know. Karena Meksiko Polandia pun juga lagi jelek, cuman main oportunis doang, crossing ke depan, long ball, lini tengahnya di skip. Dan kalau dibandingkan, di compare dengan Saudi ya, gimana ya, Saudi ini langsung bisa lolos sebenarnya berat juga, karena mereka butuh faktor luck juga dan butuh effort lebih lah buat lolos. Jadi ya kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, di pertandingan berikutnya, Lewi gagal penalti, Ochoa tampil gemilang ya. Inilah dia si Ochoa ya, one World Cup goalkeeper specialist. Nah, spesialis Piala Dunia memang nggak ada obat. Denmark imbang lawan Tunisia. Ya, ini juga match gak jelas, membosankan. Dua-duanya main hati-hati. Dan Eriksen gak kelihatan sama sekali. Lini depannya juga hancur. Ya, wajar lah imbang. Prancis ternyata bisa menang 4-1 lawan Australia. Nah, banyak yang melihat ini skor 4-1, Prancis membantai segala macam. Tapi kalau lu lihat nonton pertandingan dari sejak awal babak pertama bermain, itu Prancis bermain cuman sendiri-sendiri loh. Mbappe, Dembele, siapalah, semuanya main untuk diri sendiri. Mereka mau ngelewatan sendiri-sendiri, terus ngasih umpan sendiri juga, sehingga mereka nggak tahu temannya itu ada di mana. Chemistry-nya itu belum nyatu 100%. Dan ini yang terjadi untuk Prancis di awal babak pertama, pada saat mereka sampai kebobolan duluan. Mereka itu benar-benar kurang kompak. Sampai pada akhirnya mereka bisa dapat gol penyama kedudukan lewat si Rabiot. Baru di situ mulai cair suasananya, baru mulai pelan-pelan di depan itu mulai menemukan chemistry-nya lah, mulai cair lah situasinya. Nah, kalau dari line up, Deschamps ternyata menurunkan Upamecano sama Konate di belakang. Lalu Tchouaméni, Rabiot main jadi 2 di tengah,
Griezmann main di belakang Giroud, Mbappe, Dembele. Nah, Lucas Hernandez karena dia kesalahan sampai gol dan cedera. Ya, ini Prancis memang lagi sialnya minta ampun di edisi kali ini. Gak sebelum main cedera, gak lagi latihan cedera, gak saat main, baru-baru main aja pun udah ada yang cedera ya kan. Lama-lama ini squad bisa habis gue bilang. Walaupun kedalamannya pun bukan main-main juga di belakang. Tapi ya, begitulah. Australia pun sebenarnya di awal-awal babak pertama, kira-kira 15-20 menitan sebenarnya nggak jelek. Mereka bisa bermain, mereka bisa passingnya itu jalan dan berani bermain lumayan terbuka lah, nggak parkir bis. Makanya mereka bisa cetak gol. Tapi setelah mereka kebobolan, nampaknya mental mereka itu drop. Karena kalau kita lihat dari materi pemainnya, itu sangat menyedihkan. Tidak seperti generasi Australia zaman dulu yang banyak sekali pemain abroad ke Eropa. Ini pemain semua main di A-League, liga lokal semua. Jadi mereka secara mental belum stabil, makanya mereka gak bisa kontrol diri, gak bisa konsisten di dalam pertandingan, sehingga setelah kebobolan, akhirnya mereka turun performnya di lapangan dan layak kalah juga. Giroud nyetak brace dan Mbappe juga nyetak lewat kepala. Dan ya, gue bilang Prancis walaupun menang telak, mereka belum menemukan top performnya, terutama pada saat mereka di awal-awal itu ya, mereka lagi kikuk lah. Chemistry-nya belum begitu nyatu di depan, masih bermain untuk diri sendiri. Jadi kalau hal ini masih terus-terusan terjadi, Prancis masih belum bisa untuk menandingi tim-tim yang setara lah. Tapi kalau ini bisa langsung melebur cair, nah ini Prancis bisa buat mematahkan kutukan juara dunia. We'll see lah ke depannya seperti apa. Dan kalau dilihat dari grupnya ya mereka bisa jadi juara grup. Karena memang Denmark dan Tunisia pun nggak jelas juga. Mereka mainnya pun hati-hati dan nggak bagus sama sekali. Ya gue sih berharapnya Prancis jadi runner up supaya Prancis nggak ketemu Inggris di perempat final gitu. Tapi you never know lah. Kita lihat seperti apa. Dan breaking news, Ronaldo ternyata out dari MU ya. Setelah banyak kabar mengebohkan, akhirnya keduanya sepakat untuk memutuskan kerjasama, dan ini merupakan jalan terbaik untuk keduanya, jalan terbaik buat MU untuk membuang satu biang kerok di timnya. Sementara untuk Ronaldo untuk bisa memuaskan nafsunya, egonya, untuk bisa mendapatkan menit bermain dan bisa menunjukkan dirinya memang seorang god di usianya yang sekarang. Dan menurut gua tim yang untuk cocok di Ronaldo itu gak banyak, karena banyak yang udah tahu sifatnya dia gimana dan banyak yang gak butuh dia juga. Menurut gua ada beberapa tim yang cocok untuk dia. Munchen maybe 50% karena mereka butuh striker selain Choupo-Moting. AS Roma karena ada Mourinho dan juga mereka butuh striker. Jadi sangat cocok untuk dia dan bisa kasih dia garansi bermain. Yang ketiga itu Lisbon, tim masa kecilnya di Portugal. Menurut gua cocok asalkan dia mau potong gajinya. Karena problemnya Ronaldo ini gajinya besar, harus dikasih garansi main terus, dan harus cocok dengan si klubnya, egonya dia itu. Dan satu klub lagi yang cocok buat dia, aduh gue lupa lagi siapa. Kemarin gue Madrid, karena Benzema cedera, untuk melapisi Benzema. Tapi apakah Ronaldo mau untuk melapisi Benzema sedang cedera? Karena kita tahu dia egonya tinggi, tapi kalau dia bisa mau menurunkan sedikit atau main duet dengan Benzema, akan bernostalgia lagi. We'll see lah. Thanks for watching.